Pernahkah kamu membayangkan bertemu naga di dunia nyata? Bukan dalam film, bukan dalam dongeng. Tapi di Indonesia, ada satu tempat di mana makhluk purba ini masih hidup dan berkeliaran bebas. Dengan lidah menjulur dan tatapan tajam, ia melangkah tanpa rasa takut. Ini bukan naga dalam dongeng. Ini nyata dan hanya ada di Indonesia. Komodo, sang raja reptil. Inilah rumah sang naga terakhir di dunia, Pulau Komodo. Bayangkan sebuah tempat di dunia di mana waktu terasa berjalan lebih lambat, di mana alam masih liar, kasar, dan belum sepenuhnya dijinakkan oleh manusia. Disinilah, di gugusan pulau-pulau timur Indonesia, hidup satu makhluk yang selama ratusan tahun menjadi misteri, dongeng, bahkan mitos. Makhluk ini besar, bersisik, matanya tajam, langkahnya berat tapi penuh keyakinan. Ketika ia muncul dari balik semak-semak kering di bawah terik matahari tropis, orang-orang yang melihatnya untuk pertama kali hampir tidak bisa percaya, karena yang berdiri di depan mereka adalah naga. Tapi bukan naga dari film atau cerita fiksi. Ini nyata, bernapas, bergerak, dan berburu. Namanya Komodo. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia yang masih hidup. Namun, sejarahnya tidak bermula di pulau-pulau tempat ia hidup sekarang. Untuk memahami asal-usulnya, kita harus menelusuri jejak evolusinya ke masa prasejarah jutaan tahun yang lalu. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, keluarga besar kadal yang disebut Varanidae muncul pertama kali di benua Gondwana, wilayah superkontinen yang kelak akan terpecah menjadi Afrika, Asia, Australia, dan Antartika. Dari sinilah nenek moyang Komodo berasal. Seiring waktu dan pergerakan lempeng benua, sebagian keturunan mereka bermigrasi ke wilayah Asia dan Australia. Salah satu garis keturunan ini kemudian menghasilkan berbagai spesies Varanus yang berkembang menjadi predator dominan di lingkungan mereka. Dari sinilah Komodo modern mulai terbentuk. Pada zaman Pleistosen, sekitar 1 juta tahun lalu, bumi mengalami perubahan iklim besar-besaran. Banyak hewan besar punah, tetapi beberapa spesies kadal raksasa justru bertahan. Di Australia, pernah hidup Megalania, sepupu jauh Komodo yang ukurannya bahkan lebih besar. Diperkirakan mencapai panjang 7 meter dan bobot 600 kg. Megalania adalah predator darat terbesar di zamannya. Meskipun Megalania akhirnya punah, Komodo diyakini sebagai salah satu spesies yang berhasil bertahan, terutama karena ukurannya yang lebih kecil dan adaptasinya yang lebih fleksibel. Para ilmuwan menduga bahwa Komodo menyebar dari daratan Asia menuju Kepulauan Indonesia Timur melalui jembatan darat atau arus laut, dan akhirnya menetap di beberapa pulau seperti Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Bagi masyarakat lokal, terutama suku di Pulau Komodo dan Flores, kadal raksasa ini bukan sekadar hewan. Ia adalah makhluk suci, bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu mitos paling terkenal adalah legenda tentang Putri Naga atau Putri Komodo. Konon, ada seorang putri bernama Naga yang menikah dengan seorang pria lokal dan melahirkan sepasang anak kembar, yang satu manusia dan yang satu lagi seekor komodo. Karena kasih sayangnya setara kepada keduanya, masyarakat setempat diajarkan untuk tidak membedakan komodo dari manusia. Komodo dianggap sebagai saudara yang harus dihormati dan tidak disakiti. Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng, tetapi kisah ini punya peran penting dalam konservasi. Masyarakat lokal melindungi komodo karena melihatnya sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar binatang liar. Lalu, mengapa komodo bisa bertahan hidup hingga hari ini, sementara banyak makhluk purba lain lenyap di telan waktu? Jawabannya terletak pada kombinasi adaptasi, lingkungan, dan keberuntungan evolusi. Komodo adalah predator oportunis. Mereka bisa berburu rusa, babi hutan, bahkan kerbau. Tapi jika makanan langka, mereka bisa bertahan dengan bangkai. Sistem metabolisme mereka sangat efisien. Bahkan, mereka bisa bertahan tanpa makan selama berminggu-minggu.
Selain itu, habitat mereka yang terpencil, seperti di Pulau Komodo dan Rinca, memberikan perlindungan alami dari pemburu dan kompetitor. Pulau-pulau ini relatif tidak terganggu oleh manusia hingga era modern, memberikan ruang bagi komodo untuk hidup bebas sesuai naluri purbanya. Fitur fisiologis mereka pun luar biasa. Komodo memiliki penciuman yang sangat tajam, bisa mencium bau darah sejauh hingga 9 km. Mereka juga memiliki racun dalam air liurnya, yang dulunya diduga sebagai bakteri pembusuk, tetapi kini diketahui sebagai protein racun yang mempercepat kematian mangsanya. Gigitannya saja cukup untuk menjatuhkan mangsa besar. Namun, masa depan komodo kini menghadapi tantangan baru. Perubahan iklim, perusakan habitat, dan pariwisata yang tidak terkendali mengancam kelangsungan mereka. Itulah mengapa pemerintah Indonesia membentuk Taman Nasional Komodo sejak tahun 1980 dan menetapkannya sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kini, komodo tidak hanya dilihat sebagai makhluk mistis atau spesies eksotis, tapi juga simbol penting dari pelestarian alam Indonesia. Sebuah peringatan bahwa makhluk purba bisa punah jika kita tidak bertindak. Sebelum dunia mengenalnya, komodo sudah jadi cerita yang beredar turun-temurun di kalangan masyarakat Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Di sana, orang menyebutnya ora, kadang buaya darat. Tapi bagi dunia luar, kisah tentang kadal raksasa ini hanyalah cerita. Seperti kisah naga dalam dongeng. Sampai akhirnya, tahun 1910, seorang perwira Belanda bernama Stein van Hensbroek mendengar kabar tentang hewan aneh dari para nelayan. Daripada menganggapnya lelucon, ia memilih untuk pergi dan menyelidiki sendiri. Yang ia temukan adalah makhluk besar, dengan tubuh bersisik gelap, lidah bercabang seperti ular, dan gerakan lambat namun tegas. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan zoologi Peter Owens meneliti spesimen yang dikirim ke Jawa. Laporan ilmiahnya tahun 1912 adalah penanda awal. Dunia resmi mengenal komodo sebagai spesies baru, Varanus komodoensis. Dan sejak itu, komodo bukan lagi cerita dongeng. Ia jadi simbol kekaguman sekaligus rasa takut. Kenapa komodo dijuluki naga? Karena tidak ada kata lain yang lebih pas. Bentuk tubuhnya panjang dan kokoh, kulitnya keras dan bersisik, seolah dilapisi perisai. Ia punya kuku tajam, lidah bercabang, dan gigi bergerigi seperti pisau. Tapi bukan itu saja. Komodo bergerak dengan cara yang memancarkan wibawa. Ia tidak perlu tergesa-gesa. Saat mangsa lewat, ia bisa diam tak bergerak selama berjam-jam, menunggu, menghitung waktu. Dan saat tiba saatnya, ia menyerang dengan cepat, akurat, dan mematikan. Orang-orang barat yang pertama kali melihatnya menggambarkan komodo sebagai dinosaur yang tersesat waktu, makhluk zaman Jurassik yang masih bertahan hidup, dan yang paling sering, real-life dragon, naga yang benar-benar hidup. Apa yang membuat komodo begitu menakjubkan bukan hanya penampilannya, tapi kemampuannya. Komodo punya gigitan yang sangat kuat, tapi yang lebih berbahaya adalah air liurnya. Dulu ilmuwan mengira bahwa air liur komodo penuh bakteri, dan itu yang membuat mangsa mati pelan-pelan. Tapi kini kita tahu, komodo punya kelenjar racun di rahangnya. Racun itu bisa menurunkan tekanan darah, menghambat pembekuan darah, dan membuat mangsanya lemas hanya dalam waktu singkat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, komodo bisa berkembang biak tanpa kawin. Ya, betina bisa menghasilkan telur tanpa ada jantan, dalam proses yang disebut parthenogenesis. Di dunia hewan, ini sangat langka, dan sekali lagi, membuat komodo tampak seperti makhluk dari legenda. Dengan penciuman yang luar biasa tajam, komodo bisa mencium bau darah sejauh 9 km. Ia tidak perlu melihat mangsa, ia hanya perlu mencium angin. Dalam berburu, komodo tidak gegabah. Ia menggigit, lalu membiarkan racunnya bekerja. Mangsa yang lari akan lemas dan jatuh dalam beberapa jam. Lalu komodo akan melacaknya dan memakannya. Kadang bersama-sama dalam kawanan. Komodo makan rusa, babi, kerbau, dan bahkan kadang sesama komodo.
Ia adalah pemangsa puncak tanpa saingan. Di ekosistemnya, dialah raja. Komodo hanya bisa ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Pulau-pulau ini keras dan gersang, penuh sabana dan batuan tajam. Tapi komodo berkembang di sini di tempat di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Anak komodo bahkan harus langsung memanjat pohon setelah menetas. Kenapa? Karena jika tidak, ibunya sendiri bisa memakannya. Alam benar-benar tidak mengenal belas kasihan di dunia komodo. Hari ini, komodo adalah simbol kebanggaan Indonesia. Ia dijaga ketat oleh konservasi dan menjadi daya tarik utama Taman Nasional Komodo, yang masuk daftar warisan dunia UNESCO. Ribuan orang dari seluruh dunia datang hanya untuk melihatnya secara langsung. Tapi kita juga punya tanggung jawab besar. Habitat komodo semakin terancam. Perubahan iklim, pembangunan, dan tekanan manusia bisa mengganggu keseimbangan yang sudah terjaga ribuan tahun. Komodo adalah harta karun biologis. Ia bukan sekadar hewan, tapi warisan. Warisan dari zaman purba yang masih hidup hari ini. Jadi, saat kamu melihat seekor komodo berjalan di alam liar, jangan hanya melihat seekor kadal besar. Lihatlah sebuah legenda hidup. Lihatlah bagaimana alam bisa menciptakan makhluk yang tidak perlu berubah selama jutaan tahun, karena ia sudah sempurna apa adanya. Komodo adalah pengingat bahwa dunia masih punya misteri, masih punya keajaiban, masih punya naga yang berjalan dengan tenang di tanah timur Indonesia. Dan mungkin yang paling luar biasa adalah ini, bahwa kita, manusia, punya kesempatan untuk hidup berdampingan dengannya, dan menjaga kisah ini tetap hidup.